Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga materi vektor, kita akan membahas tentang operasi vektor di ruang 2 dan sifat operasi vektor di ruang 2. Operasi vektor bidang atau R2. Yang pertama, mengenai penjumlahan dua vektor. Jumlahan dua vektor adalah vektor yang pangkalnya pada pangkal vektor pertama dan ujungnya pada ujung vektor kedua, setelah pangkal vektor kedua dihimpitkan pada ujung vektor yang pertama. Contohnya adalah seperti ini, misalnya ada vektor AB, kemudian ditambahkan dengan vektor BC. Jadi, ujung vektor pertama dihimpitkan dengan pangkal vektor kedua, dan hasil penjumlahannya adalah vektor yang pangkalnya di pangkal vektor pertama dan ujungnya di ujung vektor kedua, yaitu vektor AC. Sehingga kita punya vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Pada contoh ini, ujung vektor pertama dan pangkal vektor kedua sudah berhimpit. Jika ujung vektor pertama dan pangkal vektor kedua belum berhimpit, maka dibuat vektor yang sama. Sebagai contoh seperti ini, ada vektor AB kemudian ditambah dengan vektor PQ. Di sini, antara B dan P kan tidak berhimpit. Ujung vektor pertama dan pangkal vektor keduanya belum berhimpit. Sehingga kita perlu membuat vektor yang sama dengan vektor PQ, tapi yang pangkalnya itu berhimpit dengan titik B. Sehingga kita buat seperti ini. Kita buat vektor BC. Di sini vektor BC itu adalah vektor yang sama dengan vektor PQ, tapi pangkalnya berhimpit dengan ujung vektor AB. Sehingga kita peroleh vektor AB ditambah vektor PQ itu akan sama dengan vektor AB ditambah vektor BC, sama dengan vektor AC. Gambar di samping menunjukkan vektor AB ditambah vektor PQ sama dengan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC, di mana vektor PQ sama dengan vektor BC. Amati contoh berikut. Yang pertama, vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AB ditambah vektor BC ini kan ujung vektor pertama dan pangkal vektor kedua itu sudah berhimpit, yaitu di titik B, sehingga hasil penjumlahannya kita peroleh pangkalnya di pangkal vektor pertama, ujungnya di ujung vektor kedua, yaitu vektor AC. Atau kalau dilihat dari penjumlahannya di sini, kalau yang tengah ini sudah sama, artinya sudah berhimpit di satu titik, maka tengahnya ini bisa melebur, sehingga hasil penjumlahannya tinggal memperhatikan ujung-ujungnya, yaitu vektor AC. Kemudian contoh selanjutnya, vektor AB ditambah vektor BD, ini juga tengahnya kan sudah sama, jadi hasil akhirnya penjumlahannya adalah vektor AD. Kemudian untuk yang C, vektor AC ditambah vektor DA. Di sini tengahnya ini belum berhimpit, artinya ujung vektor kedua dan pangkal vektor, ujung vektor pertama dan pangkal vektor kedua belum berhimpit. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Di sini kan ada vektor AC ditambah DA. DA-nya kita geser ke sini supaya berhimpit di titik C. Jadi, vektor AC ditambah vektor DA akan sama dengan vektor AC ditambah vektor CB. Di mana CB di sini kan, di mana vektor CB di sini sama dengan vektor DA. Jadi, vektor AC ditambah vektor DA sama dengan vektor AC ditambah vektor CB. Nah, di sini kan tengahnya sudah sama, sudah berhimpit. Jadi, hasilnya adalah vektor AB. Lalu yang D, vektor AB ditambah vektor AD. Ini juga tengahnya belum berhimpit. Caranya, di sini kan vektor AB ditambah vektor AD. Vektor AD-nya kita geser ke vektor BC. Jadi, sama dengan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Lalu yang E, vektor AF ditambah vektor BF. Vektor AF ditambah vektor BF. BF-nya kita geser ke FC atau vektor FC. Sehingga kita punya vektor AF ditambah vektor BF sama dengan vektor AF ditambah vektor FC sama dengan vektor AC. Lalu yang F, vektor EF ditambah vektor EH. Vektor EF ditambah vektor EH. Nah, EH-nya kita geser ke sini, ke vektor FG.
Jadi kita punya vektor EF tambah vektor EH sama dengan vektor EF ditambah vektor FG sama dengan vektor EG. Selanjutnya, aturan jajar ginjang yang berfungsi untuk menentukan panjang hasil penjumlahan dua vektor. Jadi, jika ada dua vektor yang dijumlahkan, nanti hasil penjumlahannya itu panjangnya atau besarnya dapat ditentukan dengan menggunakan aturan jajar ginjang. Secara geometris, aturan jajar ginjang adalah seperti ini. Misalnya ada vektor U, kemudian ada vektor V, di mana kedua vektor ini membentuk sudut theta. Lalu, penjumlahan dari vektor U dan V atau vektor U ditambah vektor V, kita perhatikan dulu penjumlahan dari vektor U tambah vektor V. Caranya adalah karena di sini pangkal dari vektor kedua dan ujung vektor pertamanya itu belum saling berhimpit, kita bisa lakukan dengan cara menggeser vektor V ke sini. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil penjumlahannya vektor U tambah vektor V tidak lain adalah yang sini. Pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Seperti ini hasil penjumlahannya. Kita namakan vektor W, atau vektor W sama dengan vektor U tambah vektor V. Atau dengan cara yang lain juga bisa. Jadi, misalnya vektor, kalau yang tadi kan vektor U ditambah vektor V. Kalau sekarang vektor V ditambah vektor U. Kalau vektor V ditambah vektor U, berarti yang kita geser vektor U-nya, kita geser ke sini. Sehingga hasil penjumlahannya vektor V kita tambahkan dengan vektor U, tidak lain sama juga dengan W. Jadi di sini kita punya bahwa vektor W itu akan sama dengan vektor U tambah vektor V sama juga vektor V tambah vektor U. Jadi, vektor U tambah vektor V dan vektor V tambah vektor U itu adalah merupakan suatu vektor yang sama. Nah, lalu bagaimana cara menentukan panjang dari vektor W ini? Vektor W disebut juga vektor resultan dari vektor U dan vektor V. Andaikan sudut antara vektor U dan vektor V adalah theta, maka berdasarkan aturan kosinus, jadi nanti kalian akan mendapatkan aturan kosinus di materi trigonometri yang tidak saya bahas di sini, langsung saya gunakan aturan kosinusnya. Seperti ini, panjang vektor W akan sama dengan panjang dari vektor U tambah vektor V sama dengan akar dari panjang vektor U dikuadratkan ditambah panjang vektor V dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali kosinus dari 180 derajat dikurangi theta. Kemudian dengan menggunakan sudut berelasi yang juga dibahas pada materi trigonometri, kalian bisa menggunakan cos dari 180 kurangi theta itu akan sama dengan negatif cos theta. Sehingga nanti di sini ada negatif dan negatif, maka akan berubah menjadi positif di sini. Sehingga kita punya panjang vektor W sama dengan akar dari panjang vektor U tambah panjang vektor akar dari panjang vektor U dikuadratkan ditambah panjang vektor V dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos theta. Atau panjang vektor U ditambah vektor V dikuadratkan sama dengan panjang vektor U dikuadratkan tambah panjang vektor V dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos theta. Nah, rumus yang terakhir inilah yang kita sebut dengan aturan jajar ginjang. Cermati contoh berikut. Diketahui panjang vektor U sama dengan 4 dan panjang vektor V sama dengan 6. Sedangkan sudut antara vektor U dan vektor V adalah 60 derajat. Tentukan panjang vektor resultan dari kedua vektor tersebut. Jawabannya, perhatikan dulu ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Jadi ada vektor U, ada vektor V, kemudian sudut antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Lalu di sini vektor U tambah vektor V-nya adalah yang ini ya, resultannya yang tengah ini. Yang ditanyakan adalah panjang dari resultan ini. Panjang dari vektor U tambah vektor V. Kita bisa gunakan aturan jajar ginjang yang sudah kita peroleh sebelumnya. Vektor resultan dari vektor resultan dari vektor U dan vektor V adalah vektor U ditambah vektor V.
Di sini kita punya panjang vektor U tambah vektor V dikuadratkan sama dengan panjang vektor U dikuadratkan tambah panjang vektor V dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos theta. Kita masukkan sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 6 dikali cos theta-nya 60 derajat sehingga cos 60 derajat. 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat 36, lalu ditambah 2 kali 4 kali 6 itu 48, lalu cos 60 itu adalah setengah. Cos 60 derajat itu kalian bisa mempelajarinya di materi trigonometri. Nah, ingat di sini kalian harus perhatikan urutan antara penjumlahan dan perkaliannya. Di sini harus kalian kalikan dulu 48 kali setengahnya, baru nanti ditambahkan dengan depannya. Sehingga kita punya 52 tambah 24. 52 itu dari 16 tambah 36, lalu 24-nya dari 48 dikali setengah. Hasil akhirnya adalah 66. Itu adalah panjang vektor U tambah vektor V dikuadratkan. Sedangkan yang ditanyakan itu kan tanpa kuadrat atau panjangnya. Jadi kita harus akarkan. Panjang vektor U tambah vektor V sama dengan akar dari 66, atau kita buat menjadi lebih sederhana sama dengan 2 kali akar 19. Operasi selanjutnya yaitu tentang selisih dua vektor. Selisih dua vektor adalah jumlah antara vektor pertama dengan negatif vektor yang kedua. Sebagai contoh, perhatikan di sini vektor AB dan vektor AC. Vektor AB dikurangi vektor AC, itu caranya kita ambil penjumlahan dari negatifnya. Jadi vektor AB dikurangi vektor AC itu akan sama dengan vektor AB ditambah negatif vektor AC. Jadi dikurangi vektor AC itu kan sama dengan ditambah negatif vektor AC. Nah, kalau di gambar sini, negatif vektor AC-nya itu kita wakilkan oleh vektor BD. Jadi kan vektor BD itu adalah negatifnya vektor AC. Jadi vektor AB tambah negatif vektor AC itu akan sama dengan vektor AB ditambah vektor BD. Nah, di sini penjumlahan yang tengahnya sudah berhimpit, langsung kita peroleh hasilnya adalah vektor AD. Kalau digambar di sini vektor AD adalah yang ini. Nah, kalian perhatikan vektor AD itu akan sama dengan vektor CB di sini. Sehingga kita punya vektor AB dikurangi vektor AC itu akan sama dengan vektor CB. Nah, dari hasil yang telah kita peroleh sebelumnya, perhatikan polanya. Vektor AB dikurangi vektor AC akan sama dengan vektor CB. Jadi kalau kedua vektor yang dicari selisihnya ini pangkalnya sudah sama, kita peroleh hasilnya adalah vektor CB. Jadi yang belakang dulu, kemudian yang depan. Perhatikan polanya. Nah, dari pola ini kita bisa peroleh, misalnya di sini ada segitiga PQR yang ditanyakan, vektor PQ kurangi vektor PR. Pangkalnya sudah sama, hasilnya adalah vektor RQ. Jadi dari belakang, vektor RQ. Lalu vektor QP dikurangi vektor QR, hasilnya adalah vektor RP. Dan yang terakhir, vektor RP dikurangi vektor RQ, karena pangkalnya sudah sama, hasilnya adalah vektor QP. Amati contoh berikut. Yang pertama, vektor AB ditambah vektor AD, di sini pangkalnya sudah sama, yaitu sama-sama A, langsung kita peroleh hasilnya adalah vektor DB. Berdasarkan pola yang tadi. Lalu, vektor AD dikurangi vektor AC, pangkalnya juga sudah sama, hasilnya adalah vektor CD. Lalu yang ketiga, vektor AO kurangi vektor OD. Di sini pangkalnya belum sama. Kita harus ubah salah satunya. Perhatikan vektor AO ditambah vektor OD. AO-nya bisa kita geser ke OC, sehingga kita punya vektor AO kurangi vektor OD itu akan sama dengan vektor OC kurangi vektor OD. Di sini kan pangkalnya sudah sama dengan vektor DC. Lalu selanjutnya vektor AB kurangi vektor BC. Perhatikan vektor AB kurangi vektor BC. Kita ubah salah satunya. Di sini yang diubah adalah BC-nya. Jadi vektor BC-nya itu kan sama dengan vektor AD. Jadi vektor AB kurangi vektor BC akan sama dengan vektor AB kurangi vektor AD sama dengan vektor DB. Yang selanjutnya adalah aturan segitiga yang fungsinya untuk menentukan panjang hasil selisih dua vektor. Secara geometris,
gambarnya adalah seperti ini. Jadi ada vektor U dan vektor V. Kemudian antara vektor U dan vektor V di sini membentuk sudut alfa. Nah, selisih antara vektor U dan vektor V di sini dilambangkan dengan vektor W. Jadi vektor W di sini adalah vektor U dikurangi vektor V. Jika sudut antara vektor U dan vektor V adalah alfa, maka berdasarkan aturan kosinus yang kalian bisa pelajarinya di materi trigonometri, didapat bahwa besar vektor W adalah sebagai berikut. Panjang vektor W atau besar vektor W sama dengan panjang dari vektor U dikurangi vektor V sama dengan akar dari panjang vektor U dikuadratkan ditambah panjang vektor V dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos alfa. Atau jika kedua ruas kita kuadratkan, hasilnya adalah panjang dari vektor U dikurangi vektor V dikuadratkan sama dengan panjang vektor U dikuadratkan tambah panjang vektor V dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos alfa. Nah, rumus yang terakhir inilah yang kita sebut dengan aturan segitiga. Amati contoh berikut. Diketahui panjang vektor U sama dengan 4 dan panjang vektor V sama dengan 6. Sedangkan sudut antara vektor U dan vektor V adalah 60 derajat. Tentukan panjang vektor U dikurangi V dari kedua vektor tersebut. Alternatif jawabannya seperti ini ilustrasinya dulu. Jadi ada vektor U dan ada vektor U dan vektor V yang membentuk sudut 60 derajat. Lalu selisihnya adalah yang ini, vektor U kurangi vektor V. Yang ditanyakan adalah panjang dari vektor U kurangi vektor V. Sehingga kita gunakan rumus aturan segitiga yang tadi. Panjang vektor U kurangi vektor V dikuadratkan sama dengan panjang vektor U dikuadratkan tambah panjang vektor V dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos alfa. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan angka-angkanya sama dengan 4 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 dikali cos 60 derajat. Sama dengan 16 tambah 36 dikurangi 48 kali cos 60 itu setengah. Sehingga kita peroleh 16 tambah 36 itu 52 dikurangi 24. Ingat, kalian harus perhatikan yang sebelah sini ini kali dulu baru nanti dikurangkan ya, jangan kebalik-balik. Nah, hasil akhirnya di sini adalah 28, tapi ini kan masih bentuk kuadratnya, sedangkan yang ditanyakan kan hanya panjang. Jadi kita perlu mengakarkan atau kedua ruasnya kita akarkan. Jadi panjang vektor U kurangi vektor V sama dengan akar 28 atau lebih sederhananya sama dengan 2 akar 7. Kemudian dari aturan jejer ginjang dan aturan segitiga kita bisa memperoleh rangkuman sebagai berikut. Panjang vektor U tambah vektor V dikuadratkan sama dengan panjang vektor U dikuadratkan tambah panjang vektor V dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos alfa, di mana alfanya itu adalah sudut antara vektor U dan vektor V. Lalu yang kedua, panjang dari vektor U kurangi vektor V dikuadratkan itu akan sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos alfa, di mana alfanya adalah sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, dari kedua rumus ini perhatikan kalau kita jumlahkan kita peroleh ini panjang dari vektor U tambah vektor V dikuadratkan, lalu panjang dari vektor U ditambah vektor V dikuadratkan, ditambah panjang dari vektor U dikurangi vektor V dikuadratkan, itu akan sama dengan 2 kali panjang vektor U kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor V kuadrat. Jadi ini 2 panjang vektor U panjang vektor V cos alfanya ini kan berlawanan, jadi saling menghilangkan, sehingga kita peroleh rumus yang ketiga ini. Selanjutnya, operasi yang ketiga itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali skalar K atau K-nya itu bilangan real, jadi skalar itu kan sama dengan bilangan real. Hasil kali skalar K dengan vektor AB, jadi kalau skalar dikalikan dengan vektor AB adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor AB dan arahnya sama dengan arah vektor AB. Jadi kalau dikalikan skalar itu nanti
panjangnya menjadi, misalnya skalarnya K ya, panjangnya menjadi K kalinya. Sedangkan arahnya sama. Seperti ini ya, misalnya ada vektor AB, kemudian di sini kalau misalnya kita kalikan 2, maka hasilnya akan menjadi vektor CD. Sedangkan kalau saya kalikannya itu dengan negatif 2, maka dia akan menjadi berlawanan, menjadi vektor PQ di sini. Nah, di sini ya, vektor CD itu akan sama dengan 3 kali vektor AB, sedangkan vektor PQ itu akan sama dengan negatif 2 kali vektor AB. Jadi ingat, kalau skalarnya itu positif, arahnya sama. Kalau skalarnya itu negatifnya, ternyata arahnya berlawanan. Sedangkan panjangnya nanti tergantung. Kalau di sini vektor CD sama dengan 3 kali vektor AB, ya berarti panjangnya menjadi 3 kalinya. Kalau di sini vektor PQ sama dengan negatif 2 kali vektor AB, maka arahnya berlawanan, panjangnya 2 kalinya di sini. Nah, secara aljabar, jika vektor AB sama dengan AB, komponennya AB, maka K kali vektor AB itu akan sama dengan K kali ini ya, komponen AB-nya. Kemudian K-nya itu kita kalikan dengan kedua-duanya, kita kalikan dengan A maupun dengan B, sehingga akan sama dengan vektor yang komponennya adalah KA dan KB. Selanjutnya, contoh 1, ABCD adalah jajaran ginjang. Jika vektor AB sama dengan I dan vektor AD sama dengan J, nyatakan vektor berikut dengan vektor I dan vektor J. Maaf, I dan J-nya tadi vektor ya. Nyatakan vektor berikut dalam I dan J. Vektornya adalah vektor AC, vektor BD, vektor PC, dan vektor BR. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi ada jajar ginjang ABCD, lalu di sini ada PQRS, di mana titik-titiknya ini berada di tengah-tengahnya. Kemudian pusatnya di sini adalah kita namakan O. Nah, alternatif penyelesaiannya vektor AC dulu ya. Vektor AC itu caranya seperti ini. Kita mau dari A ke C. Dari A ke C kita akan lewat mana? Oh, kita bisa lewat AB ditambah BC. Tadi kan AB sama dengan I, kemudian AD itu sama dengan J, sedangkan BC itu kan sama dengan AD. Jadi kita punya AB tambah BC itu sama dengan I ditambah J. Karena BC sama dengan AD sama dengan J. Lalu vektor BD lalu kalau vektor BD dari B ke D kita bisa pakai selisih di sini ya. Vektor AD dikurangi vektor AB. Jadi vektor AD kurangi vektor AB. Di mana vektor AD-nya tadi sudah diketahui J, lalu vektor AB-nya I, sehingga kita punya vektornya J dikurangi I. Atau vektor BD itu sama dengan vektor BA tambah vektor AD, itu kalau pakai yang penjumlahan. Jadi dari B ke D itu bisa pakai BA tambah AD, lalu BA itu kan sama dengan lawannya AB, jadi sama dengan negatif I, lalu AD itu kan sama dengan J, sehingga hasilnya adalah J dikurangi I. Lalu vektor PC dari P ke C kita bisa pakai vektor PB tambah vektor BC. Seperti ini, vektor PB tambah vektor BC, PB-nya itu kan sama dengan setengahnya I, karena I-nya adalah AB. Kemudian BC-nya itu sama dengan J. Jadi kita punya setengah I tambah J. Kemudian untuk vektor BR, dari B ke R kita bisa pakai vektor BC ditambah vektor CR, di mana vektor BC itu kan sama dengan J, karena vektor BC sama dengan vektor AD. Kemudian CR itu adalah negatif setengah I, karena CR itu arahnya berlawanan dengan AB dan panjangnya setengahnya AB, sehingga vektor BR akan sama dengan vektor J dikurangi setengah vektor I, atau sama dengan negatif setengah vektor I ditambah vektor J, atau vektor BR sama dengan
kalau menggunakan selisih, kita juga bisa pakai selisih di sini. Vektor BR sama dengan vektor CR dikurangi vektor CB akan sama dengan negatif setengah I ditambah J. Contoh 2, diketahui titik A 2, negatif 1, lalu titik B 3,3, dan titik C negatif 2,5. Tentukan secara aljabar vektor-vektor AB, vektor AC, vektor BC, dan vektor BA. Untuk gambarannya, di bidang kartesius atau di ruang 2, vektornya adalah seperti ini. Di sini ada titik A, titik B, titik C, lalu vektornya di sini ada vektor yang dicarikan tadi vektor AB, lalu vektor AC, dan seterusnya. Nah, untuk menentukannya, pertama kali kita tentukan dulu vektor OA, vektor OB, dan vektor OC. Vektor OA itu adalah vektor posisi dari titik A, yaitu 2, negatif 1. Lalu vektor OB, vektor posisi dari titik B, 3,3. Maaf, 33. Yang tadi vektor OA itu 2, negatif 1. Lalu vektor OB, 33. Lalu vektor OC, vektor posisi dari titik C adalah negatif 2, 5. Kemudian, dengan menggunakan pola yang sudah kita temukan sebelumnya, vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Sama dengan 33 kurangi 2, negatif 1, hasilnya adalah 1, 4. Lalu untuk vektor AC dapat diperoleh dari vektor OC kurangi vektor OA, sama dengan negatif 25 kurangi 2, negatif 1, hasilnya adalah negatif 4, 6. Lalu untuk vektor BC itu diperoleh dari vektor OC dikurangi vektor OB, sama dengan negatif 25 dikurangi 33, sama dengan negatif 52. Lalu vektor BA itu sama dengan vektor OA dikurangi vektor OB, sama dengan negatif 25 kurangi 2, negatif 1, sama dengan negatif 4, 6. Selanjutnya, contoh 3, diketahui titik P 7,9, Q negatif 2,5, dan titik R 1, negatif 5. Tentukan secara aljabar vektor-vektor PQ, vektor PR, vektor RQ, dan vektor QP. Penyelesaiannya dengan menggunakan pola seperti sebelumnya, vektor PQ sama dengan vektor OQ dikurangi vektor OP. Vektor OQ itu kan vektor posisi dari titik Q, simbolnya adalah seperti ini, vektor Q. Lalu vektor OP itu adalah vektor posisi dari titik P, simbolnya seperti ini. Jadi Q dikurangi P sama dengan negatif 35 dikurangi 79 sama dengan negatif 10, negatif 4. Lalu vektor PR sama dengan vektor OR dikurangi vektor OP sama dengan vektor posisi dari titik R dikurangi vektor posisi dari titik P, atau vektor R kurangi vektor P sama dengan 1, negatif 5 dikurangi 79 sama dengan negatif 8, negatif 14. Lalu vektor RQ sama dengan vektor OQ dikurangi vektor OR sama dengan vektor posisi dari titik Q dikurangi vektor posisi dari titik R, atau vektor Q dikurangi vektor R sama dengan negatif 35 dikurangi 1, negatif 5 sama dengan negatif 4, 10. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ruas garis berarah AB di sini merupakan wakil dari vektor P dengan titik A-nya itu adalah X1, Y1 dan titik B-nya X2, Y2. Berdasarkan aturan penjumlahan vektor, vektor OA ditambah vektor AB itu kan sama dengan vektor OB karena tengahnya ini saling hilang. Kemudian dengan mengurangkan kedua ruas dengan vektor OA, kita peroleh vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA, atau vektor AB sama dengan vektor posisi dari titik B dikurangi vektor posisi dari titik A, atau vektor B kurangi vektor A. Kemudian karena vektor A itu adalah X1, Y1, karena ini adalah vektor posisi dari titik A, dan vektor B atau vektor posisi dari titik B itu kan X2, Y2, maka kita punya vektor AB itu sama dengan X2, Y2 dikurangi X1, Y1 sama dengan X2 kurangi X1 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa vektor AB itu adalah vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Atau kalau vektor AB itu akan sama dengan B dikurangi A, di mana B-nya itu vektor posisi titik B, A-nya vektor posisi titik A. Cermatilah contoh berikut.
Ditentukan titik P negatif 2,5 dan titik Q 3,1. Tentukan vektor PQ. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Vektor PQ itu sama dengan vektor posisi dari titik Q dikurangi vektor posisi dari titik P. Sama dengan 31 dikurangi negatif 25 sama dengan 5 negatif 4. Pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat operasi vektor di ruang 2. Sifat yang pertama, penjumlahan dua vektor bersifat komutatif. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, nampak bahwa vektor AC dapat diperoleh dari vektor AB ditambah vektor BC. Selain itu, vektor AC juga bisa diperoleh dari vektor AD ditambah vektor DC. Di mana di sini vektor AD itu sama dengan vektor BC dan vektor DC sama dengan vektor AB, sehingga vektor AC sama dengan vektor BC ditambah vektor AB. Nah, dari 1 dan 2 di sini dapat diperoleh vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor BC ditambah vektor AB. Atau secara umum, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi sifat komutatif di sini artinya posisi penjumlahannya ini dibolak-balik, hasilnya akan sama. Untuk sifat yang kedua, penjumlahan dua vektor bersifat asosiatif. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, nampak bahwa vektor AD dapat diperoleh dari vektor AB ditambah vektor BD. Kemudian, vektor BD itu sendiri adalah vektor BC ditambah vektor CD, sehingga kita punya vektor AD itu sama dengan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD. Atau bisa juga vektor AD diperoleh dari vektor AC ditambah vektor CD, di mana vektor AC-nya itu adalah vektor AB ditambah vektor BC, sehingga vektor AD sama dengan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD. Perhatikan kurungnya di sini. Kalau yang atas itu yang dikerjakan dulu adalah yang vektor BC ditambah vektor CD. Kalau yang bawah ini yang dikerjakan dulu yang vektor AB ditambah vektor BC. Nah, dari 1 dan 2 di sini diperoleh bahwa vektor AB ditambah vektor BC dalam kurung ditambah vektor CD akan sama dengan vektor AB ditambah dalam kurung vektor BC ditambah vektor CD. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif, atau secara umum kita punya dalam kurung vektor U ditambah vektor V, baru kemudian ditambah vektor W, itu akan sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W. Jadi di sini urutan pengerjaannya mau yang dikerjakan yang vektor U tambah vektor V dulu atau yang vektor V ditambah vektor W dulu, hasilnya akan sama saja. Untuk sifat yang ketiga, untuk setiap vektor A berlaku vektor A ditambah vektor 0 itu akan sama dengan vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A. Kemudian sifat yang keempat, untuk setiap vektor A terdapat vektor B sehingga vektor A ditambah vektor B itu akan sama dengan vektor B ditambah vektor A akan sama dengan vektor 0. Di sini berarti vektor B adalah lawan dari vektor A atau vektor A dan vektor B saling berlawanan karena kalau dijumlahkan hasilnya adalah vektor 0. Kemudian sifat yang kelima, pada perkalian vektor dengan skalar K berlaku K kali vektor A ditambah vektor B akan sama dengan K kali vektor A ditambah K kali vektor B. Selanjutnya, tugas kelompok berikut dapat kalian coba. Diketahui vektor OR itu sama dengan vektor U, kemudian vektor OS itu adalah vektor V. Nyatakan vektor-vektor berikut dengan vektor U dan vektor V, yaitu vektor SR, vektor EC, vektor AC, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini, saya contohkan yang vektor SR dulu. Vektor SR ini dapat kita peroleh dari S ke R, dari titik S ke R. Kita berangkat dari S mau menuju ke R, kita bisa melewati SO ditambah OR. Jadi vektor SR sama dengan SO ditambah OR. SO, kalau OS itu kan vektor V, berarti kalau SO itu adalah lawannya, jadi negatif vektor V. Kemudian OR adalah vektor U, sehingga SO ditambah OR itu akan sama dengan negatif vektor V ditambah vektor U, sehingga vektor SR adalah sama dengan negatif vektor V ditambah vektor U.
Nah, untuk vektor-vektor yang lain, kalian dapat mencoba sendiri di rumah. Sekian pembahasan pertemuan 3 vektor hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.